hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Bapak. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Namun saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Tapi sebelumnya saya akan mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian yang akan digunakan dalam kegiatan coaching nanti. Untuk yang pertama, dalam kegiatan coaching, coach dan coachee akan melaksanakan kegiatan coaching dengan alur tirta. Yang kedua, coach akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, coachee menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Dan yang keempat, apakah dari pertanyaan yang sudah disampaikan itu coachee mampu menemukan solusi atas permasalahannya. Dan jangan lupa Pak Zaim, prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Yang pertama Pak Zaim, saya akan mengajukan pertanyaan, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak Zaim kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Dalam coaching ini yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana bisa mendengarkan secara aktif, seperti itu Bu. Ya. Jadi ada dua kompetensi ya Bapak. Yang pertama tadi memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Dari dua kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang akan Pak Zaim kembangkan secara spesifik kompetensi yang mana Pak Zaim? Yang akan spesifik saya kembangkan yaitu yang bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot untuk disajikan kepada coach. Jadi yang akan Pak Zaim kembangkan secara spesifik adalah bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Lalu Pak Zaim, untuk pertanyaan yang terakhir, kira-kira indikator ketercapaian dalam kegiatan coaching Pak Zaim nanti seperti apa? Tentu saja di dalam coaching ini nanti diharapkan coach itu mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Tentunya solusi itu juga dikembangkan dari potensi-potensi yang dia miliki, seperti itu. Baik Pak Zaim, untuk kegiatan pra observasi ini sudah cukup. Silakan Pak Zaim melanjutkan kegiatan coaching. Setelah nanti kegiatan coaching, nanti kita akan berbincang-bincang kembali. Baik Bu. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Pak Zaim. Apa kabarnya hari ini Pak Aris? Alhamdulillah sehat Pak Zaim. Pak Zaim gimana? Alhamdulillah sehat juga Pak Aris. Baik Pak Aris, kemarin Pak Aris WA katanya minta waktu untuk berbincang-bincang ya Pak Aris ya? Iya Pak Zaim, betul. Ya, kalau boleh tahu ada hal apa Pak yang mau disampaikan? Jadi gini Pak Zaim, di kelas saya itu ada siswa yang ya boleh dikatakan mengalami perundungan lah Pak Zaim. Jadi di kelas dia merasa tidak diterima oleh teman-temannya dan mungkin ini sudah mencapai pada puncak dia merasa tidak nyaman gitu ya, sehingga cerita kepada orang tua dan orang tuanya itu kemudian WA kepada saya gitu Pak Zaim. Baik Pak Aris, jadi sesuai yang Pak Aris ceritakan tadi, untuk hari ini, percakapan kita pada hari ini, tujuan apa Pak yang ingin dicapai? Saya ingin agar bisa menemukan solusi. Bagaimana caranya nanti setidaknya anak tersebut bisa diterima di dalam kelasnya. Itu Pak Zaim. Ya, Pak Aris tadi sudah menceritakan ya Pak di awal. Kalau boleh tahu, bolehkah Pak Aris menceritakan lebih lanjut lagi terkait permasalahan tadi Pak? Ya, jadi gini Pak Zaim, ternyata kejadian ini sudah lama. Jadi di kelas itu si anak memang pendiam, kemudian dia juga sudah berusaha untuk membaur dengan teman-temannya, tapi teman-temannya ini belum bisa menerima sepertinya Pak Zaim, seperti itu. Dan sampai saat ini mungkin ini sudah mencapai puncak di mana dia merasakan ketidaknyamanan sehingga bercerita kepada orang tuanya terkait apa yang terjadi di dalam kelasnya itu Pak Zaim.
Baik, Pak Aris tadi sudah Pak Aris sampaikan lebih lanjut ya Pak Aris. Iya. Kemudian dari situasi tersebut, apa yang sudah Pak Aris lakukan? Ya, jadi kebetulan anak tersebut memang beragama Katolik, Pak. Jadi saya pun tidak mengajar secara langsung di dalam kelas. Namun di kelas saya sudah berusaha untuk mengobrol dengan eh, teman-temannya yang beragama Muslim karena kebetulan saya mengajar agama Islam, sehingga saya mengajarkan tentang bagaimana bersikap toleransi terhadap teman-teman yang baik sesama agama maupun berbeda agama, terlebih berbeda agama. Apalagi di dalam pembelajaran agama itu kan harus memasukkan moderasi beragama itu Pak Zaim. Seperti itu Pak Zaim. Ya, ada hal lain yang sudah Bapak lakukan? Belum ada Pak Zaim. Belum ada. Ya, Ya. baik Pak. Dari situasi tersebut, Bapak menghadapi hal di mana Bapak sudah melakukan tindakan ya sebenarnya Pak. Iya. Selanjutnya rencana Bapak bagaimana? Rencana saya karena ini sudah pada tahap yang sangat tinggi sepertinya, di mana anak sudah benar-benar tidak bisa merasakan kenyamanan dalam kelas, maka saya akan mencoba berkomunikasi nanti dengan wali kelas. Kebetulan wali kelasnya itu juga beragama Katolik, jadi mungkin akan lebih mudah dalam komunikasi, apalagi sama apa ya, sama beragama Katolik itu tadi, Pak. Itu. Baik Pak Aris, jadi ada wali kelas yang akan dihubungi ya Pak Aris. Iya, Mungkin Pak Sim. ada rekan lain yang bisa membantu dari menangani masalah tersebut Pak? Ada sih Pak Zaim, jadi bisa saya mungkin berkomunikasi dengan guru BK dan juga nantinya kesiswaan, karena kami juga ada di kesiswaan, itu mungkin nanti akan mengondisikan bagaimana agar tidak terjadi perundungan. Jadi secara massal mungkin kami akan lebih menekankan lagi ketika apel pagi itu Pak Zaim. Baik Iya. Pak Aris, tadi Pak Aris menyampaikan mau berkomunikasi dengan wali kelas, dengan rekan sejawat guru BK, Iya. kemudian dari rekan-rekan dari kesiswaan gitu ya Pak, karena Bapak bergabung di kesiswaan juga begitu. Iya. Dari tiga hal tersebut, prioritasnya yang mana Pak? Dalam jangka waktu dekat karena ini sudah melibatkan siswa banyak di dalam satu kelas, kebetulan saya juga bukan wali kelasnya, jadi langkah awal saya adalah ke wali kelas terlebih dahulu Pak Zaim. Itu. Baik, jadi Pak Aris menentukan langkah untuk berkomunikasi dengan wali kelas terlebih Iya, dahulu ya betul Pak. Pak Zaim. Kira-kira kapan Pak? Nanti malam ya, biar lebih cepat ini tertangani agar anak tersebut segera bisa diterima dalam kelasnya. Nanti malam saya coba WA wali kelas menyampaikan apa yang terjadi, termasuk mengirimkan chat yang dikirim oleh orang tua, gitu Pak Zain. Dan juga mungkin besok Senin ya saya tak ngobrol dengan wali kelas tersebut secara langsung agar lebih mudah nanti untuk menemukan solusi-solusinya. Baik, Pak Aris sudah bisa menentukan langkah berikutnya ya Pak ya. Iya. Nah, dalam menjaga langkah tersebut, kita kan perlu komitmen Pak. Nah, komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan? Komitmennya nanti tentu komitmen itu yang muncul dari dalam diri saya sendiri, bagaimana saya memposisikan si anak tersebut, bagaimana saya berada di posisi anak tersebut. Dengan demikian saya akan berusaha untuk agar segera mencari solusinya agar anak tersebut diterima. Itu Pak Zaim. Baik Pak, harus menjaga komitmen dari intern ya Pak, dari Iya, Pak dalam Zaim. diri. Mungkin dari ekstern ada yang bisa menguatkan Pak? Yang bisa menguatkan secara ekstern itu dari wali kelas tadi Pak Zaim. Iya, wali kelas, BK, teman-teman kami di kesiswaan, dan juga mungkin yang utama wali murid, orang tua itu Pak Zaim. Ya, karena selama ini orang tua juga sudah menghubungi kami sehingga kami bisa tahu kondisinya seperti apa, maka kami akan terus berkomunikasi dengan wali murid itu Pak Zaim. Baik Pak Aris, mungkin ada hal lagi yang mau disampaikan? Sepertinya cukup Pak Zaim. Iya. Okay. Jadi Pak Aris sudah bisa menentukan langkahnya, kemudian merencanakan kapan waktunya, siapa yang perlu dihubungi ya Pak Aris ya. Iya. Ada tambahan lagi sebelum kita mengakhiri bincang-bincang ini?
Sepertinya cukup Pak Zaim. Saya hanya berharap bisa segera menyelesaikan agar anak bisa diterima ini di dalam kelasnya. Ya, Gitu Pak baik, Zaim. baik Pak Aris, sebelum mengakhiri perbincangan kali ini, saya ingin menanyakan hal apa yang sudah Bapak Aris dapatkan? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Zaim atas bantuannya sehingga saya bisa menemukan solusi atau paling tidak langkah awal lah agar anak tersebut bisa diterima, yaitu saya menghubungi wali kelasnya terlebih dahulu dan juga nanti berkomunikasi dengan BK termasuk juga dengan kesiswaan. Itu Pak Zaim. Baik Pak Aris, sudah cukup atau masih ada tambahan lagi? Sepertinya cukup Pak Zaim. Terima kasih sekali Pak Zaim atas bantuannya. Ya, baik Pak Aris, kalau memang sudah dirasa cukup, izinkan saya mengakhiri perbincangan kita pada hari ini. Dan saya berharap semoga Pak Aris bisa. Mana proses coachingnya tadi? Alhamdulillah berjalan lancar Bu. Alhamdulillah ya berjalan lancar. Jadi setelah kegiatan coaching saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Jadi kira-kira indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan apakah sudah tercapai? Menurut saya dari proses coaching yang saya alami tadi, untuk ketercapaian dari indikator ini sudah tercapai. Ya, terbukti dengan coaching sudah bisa menemukan solusinya atas permasalahannya, tentunya menggunakan potensi-potensi yang dia miliki seperti itu Bu. Baik Pak Zain, bolehkah saya menyampaikan hasil observasi saya? Boleh Bu, silahkan. Dan itu sangat membantu bagi saya. Iya, Pak. Jadi berdasarkan hasil observasi saya terhadap kegiatan coaching Pak Zain, yang pertama bahwa percakapan sudah terjadi secara santai ya Pak. Karena yang kedua Pak Zain sudah melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan alur kita. Lalu prinsip-prinsip coaching juga sudah dilaksanakan dan coaching juga sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi berdasarkan potensi-potensi yang dimilikinya. Lalu Pak Zain, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan kegiatan coaching tadi? Ya, tentunya ketika coaching saya ingin lebih fokus ya, lebih fokus mendengarkan dengan baik, karena bagaimanapun mengobrol atau bercakap dengan pihak lain itu kadang ada hal yang mengganggu, dan tentunya bagaimana caranya nanti saya bisa mengembangkan diri saya sehingga bisa lebih fokus, lebih bisa mendengarkan dengan baik. Baik Pak Zain, untuk kegiatan coaching kali ini dan kegiatan observasi kali ini, Pak Zain sudah bisa memaksimalkan potensi Pak Zain sebagai coach dan kegiatan coaching berjalan lancar. Sukses terus untuk Pak Zain, semoga ke depan semakin lancar Pak Zain. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.